Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di hari yang sebagai pengawal minggu ini, Senin 10 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga kebahagiaan juga kesuksesan mengiringi Anda semua. Karena di kesempatan kali ini program Smart Syariah bersama dengan Tasya Rustama akan menemani aktivitas Anda, dan kita akan tentu saja menggali insight mengenai keuangan syariah. Dan di kali ini topiknya adalah bagaimana mengapa literasi belum berbuah inklusi. Dan di kesempatan kali ini Tasya sudah bersama dengan pengurus pusat MES. Beliau juga adalah Certified Financial Planner, Mbak Rista Zwestika. Selamat sore Mbak Rista. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Mbak Tasya. Waalaikumsalam. Selamat sore juga buat smart listener yang dengar kita hari ini ya Kak Tasya ya. Yes, semoga bisa mendengarkan sampai dengan akhir gitu ya Mbak Rista ya. Betul. Iya, dan juga Tasya bersama dengan PLT Direktur Eksekutif Asbisindo, dan beliau juga adalah Ketua IB Marketing Communication. Bersama dengan Pak Nur Trismantara. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tasya, Mbak Rista, dan Smart Listeners. Oke, kita bertiga nih kita akan bahas seputar mengapa literasi belum berbuah inklusi. Karena kita tahu ya masih banyak data yang menunjukkan bahwa adanya ketimpangan nih, begitu ya Mbak Rista dan juga Pak Nur, di mana literasi oke lah udah cukup bertumbuh begitu kan ya, tapi kok inklusinya nggak mengikuti begitu kan ya. Nah, untuk mengawali izin mungkin Tasya ke Mbak Rista. Ekosistem keuangan syariah kita tahu itu kan terus bertumbuh, apalagi beberapa tahun ke belakang begitu kan ya. Tapi kenapa ya pemanfaatannya belum berkembang secepat industrinya begitu Mbak Rista. Nah, gimana Mbak Rista sendiri melihat seputar kasus ini begitu? Silakan. Oke. Jadi kalau dilihat ya dengan kondisi saat ini Mbak Tasya gitu ya, memang angka literasi kita juga kalau kita bicara tentang keuangannya secara nasional gitu ya, di mana syariah juga masih tertinggal dengan literasi dari sisi yang secara keseluruhan gitu ya. Jadi selalu ada gap antara inklusi keuangan sama literasi keuangannya. Makanya banyak masyarakat saat ini gitu ya belum tahu ilmunya tapi sudah melakukan pemanfaatan produk-produknya. Tapi khusus untuk syariah ini menjadi menarik buat kita Kak gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, tantangan dari industri keuangan syariah ini cukup besar gitu ya. Bukan lagi sekedar bagaimana sih membangun industrinya, tapi memastikan masyarakatnya juga memahami, percaya dan merasa produk keuangan syariah itu relevan dengan kehidupan mereka. Disitulah yang menjadi literasi fondasi buat kita gitu ya. Jadi industri itu bukan hanya bertumbuh dari sisi asetnya aja, bukan hanya dari produknya aja atau jumlah lembaga maupun ekosistemnya aja Kak Tasya gitu ya. Tapi kalau literasi masyarakatnya tidak ikut naik gitu ya, maka pertumbuhan tersebut hanya kayak supply aja, tapi pertumbuhan manfaatnya tuh nggak ada gitu ya. Nah, bagi saya pribadi sebagai perencana keuangan, bahwa melihat ini literasi keuangan syariah juga tidak cukup hanya untuk menjelaskan istilahnya kalau kita memberikan edukasi literasi bahwa keuangan syariah itu seperti ada akadnya, ada ribanya, ada zakat, ada mudharabah atau wakalah gitu ya. Jadi literasinya juga harus terus menjawab pertanyaan yang lebih dekat. Kira-kira gitu ya, kalau kita menggunakan atau menaikkan angka literasi keuangan atau keuangan syariah gitu ya khususnya, atau kita menggunakan produk-produk syariah, sebenarnya manfaatnya buat saya ini apa sih gitu ya. Kemudian kapan sih saya membutuhkan produk-produk ini gitu ya. Kemudian apakah bedanya dengan produk yang konvensional yang dengan syariah ini gitu ya. Dan bagaimana sih produk atau pemanfaatan produk-produk dari keuangan syariah ini
ini juga bisa mencapai atau membantu saya mencapai tujuan keuangan nih, Mbak Tasya gitu ya. Jadi karena itu saya melihat bahwa literasi itu adalah sebuah jembatan antara industri dan masyarakat gitu ya. Tapi kalau industrinya hanya menyediakan produk dan ekosistemnya, sementara literasinya membuat masyarakat itu mampu memahami, memilih, dan akhirnya menggunakan produk tersebut secara sadar. Jadi ketika kita melakukan edukasi dan literasi bukan hanya untuk biar angkanya naik tidak gitu ya, tapi kita menutup gap agar pemanfaatannya juga benar-benar berkah untuk umat gitu Mbak Tasya. Oke, menarik. Beberapa waktu lalu begitu ya Mbak Arista, Pak Nur, saya berbincang bersama dengan MES juga dengan OJK, di mana Smart Listeners ada data literasi masyarakat Indonesia itu 43% terhadap keuangan syariah dan inklusinya 13,41%. Ini kan gap yang cukup jauh begitu ya. Dan untuk pelajar sendiri memang literasinya 40,49%, tapi inklusinya cuma 10,81%. Pak Nur, gimana tanggapan Anda? Oke, menarik sekali ya sebenarnya mengenai literasi ini sangat gapnya agak jauh sama inklusi ya. Jadi sebenarnya gini, saat ini kita di dalam industri keuangan syariah sudah mulai meningkat lah intinya, dalam arti yang paling menentukan itu adalah kemudahan akses. Dan saat ini dan akses ini sudah mulai semua industri itu sudah mulai teknologi lebih baik lah, ini seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masyarakat itu bisa saja sudah memahami keuangan syariah, tetapi belum tentu memiliki akses atau menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dengan pendekatan kemudahan akses ini yang bisa bisa smart listener itu bisa tahu lah bahwa sama bagusnya, sama baiknya, sama modernnya lah si industri keuangan syariah ini terhadap kakak kita lah, ini seperti itu. Karena memang saat ini kita butuh sekali dengan edukasi dan literasi mengenai industri keuangan syariah. Oke. Yang tadi sampaikan nggak hanya tentang ngomongin produk, nggak hanya ngomongin tentang zakat, tetapi bagaimana caranya pada saat ini seperti ini nih, pada saat kita melakukan talk show, pada saat kita melakukan aksesnya lebih mudah, jadi langsung kita jemput bola. Baik. Oke. Pak Nur, mohon maaf internetnya cukup terganggu begitu ya. Mungkin nanti kita bisa sambung perbincangan di kesempatan sore hari ini, Smart Listeners, mengapa literasi belum berbuah industri. Nanti kita sambung di perbincangan selanjutnya, tapi kita jeda dulu untuk satu commercial break berikut ini. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart listeners Anda yang bergabung bersama dengan kami boleh silakan untuk bergabung di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Dalam program Smart Syariah di kesempatan sore hari ini kita ngomongin kenapa ya literasi belum berbuah inklusi. Karena kan tadi sudah dibahas di sesi pertama bagaimana gapnya ini cukup jauh begitu Smart listeners. Terus apa sih sebenarnya yang menjadi simpul begitu kan ya dalam kejadian ini begitu. Nah, di kesempatan kali ini Tasya sudah bersama dengan Mbak Rista Zwestika dan juga Pak Nur Trismantara. Baik, Tasya izin ke Mbak Rista kembali ya. Mbak Rista, selain adanya kesenjangan literasi, belum lagi soal akses begitu kan layanan antar wilayah perkotaan yang mungkin belum maksimal begitu. Apa sih prioritas yang perlu didahulukan dalam kalau kita berbicara konteksnya adalah keuangan syariah begitu agar bisa mendorong peningkatan inklusi? Silakan. Oke. Baik, kalau kita tanya menjadi prioritas, kayaknya hampir semua menjadi prioritas ya Mbak Tasya, ya pengen semuanya dimajuin gitu ya. Tapi oke lah, kalau kita bicara dari sisi prioritasnya agar bisa mendorong inklusi dari tentunya dari keuangan syariah, otomatis kita harus memperluas dulu nih akses yang mudah gitu ya, kemudian terjangkau dan sesuai kebutuhan di masing-masing daerahnya gitu ya. Karena kan tadi aksesnya di setiap daerah itu belum tentu semuanya sama tuh Mbak Tasya gitu ya. Nah, caranya dengan apa sih Riz gitu ya? Salah satunya adalah melalui digitalisasi gitu ya. Karena saat ini sejak COVID-19 2020 semuanya sudah go to digital. Jadi mau tidak mau cara yang pertama adalah melalui dengan digitalisasi. Kemudian bisa digunakan juga dengan penguatan agen-agen atau layanan keuangan di daerah. Jadi misalnya gitu ya produk-produk perbankan maupun non perbankan atau keuangan syariah menempatkan agen-agen atau petugas-petugasnya di daerah-daerah tertentu yang memang sulit sekali untuk mencapai, misalnya ada yang di kota atau misalnya untuk keluar ke kota sulit sekali gitu ya. Jadi bisa ditempatkan di sana. Serta edukasi yang terus bersamaan, mau tidak mau edukasi itu terus dilakukan tuh Mbak Natasya, jangan pernah berhenti gitu ya. Jadi bukan lagi hanya membuka aksesnya gitu, tapi memastikan masyarakat ini mampu memahami dan menggunakan layanan tersebut secara aman dan tepat gitu. Jadi jangan hanya meningkatkan literasinya hanya berdasarkan angka, tapi ternyata masyarakat kita masih tidak paham gitu ya dalam penggunaan produk-produk keuangan syariah tadi tuh Mbak Natasya. Baik, berarti urgensi atau kan tadi juga sempat disinggung bagaimana kapan sih perlu dipakai, manfaatnya apa sih untuk masyarakat. Ini sebenarnya harus kena dulu begitu ya ke masyarakat, barulah bisa berbuah inklusi atau tindakan yang akhirnya membuat mereka memakai produk keuangan syariah. Begitu Mbak Rista? Yes, betul banget. Karena kan selama ini kita hanya memberikan edukasi bahwa selain ada keuangan secara konvensional, ada pola pengaturan keuangan secara syariah misalnya. Yes. Ada produk-produk yang syariah, tapi gitu ya, masyarakat masih kurang yakin apakah produk-produk dari keuangan syariah ini benar-benar bisa mewujudkan tujuan keuangan mereka gitu. Jadi hanya sekedar edukasi aja, tapi tidak tidak diatur atau tidak dibantu atau tidak di-coaching bagaimana sih cara mereka melakukan penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan di masing-masing masyarakat tuh Mbak Tasya.
Oh, I see. Aku izin ke Pak Nur. Pak Nur, kalau kita ngomongin seputar masyarakat Indonesia, mayoritas kan Islam, begitu kan ya. Dan semoga juga Muslim, begitu kan. Jadi bisa terus mengamalkan nilai-nilai Islami di dalam kehidupan. Tapi kenapa ya? Maksudnya dalam keuangan syariah ini kok belum sampai, begitu kan ya? Apakah dari pengajarannya belum menyentuh secara praktikal kepada masyarakat kah atau seperti apa? Oke, lebih gini Mbak. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita komunikasi itu di syariah itu saat ini kan masih dalam ngomong produk centric terus ya. Mhm. Tadi Mbak Rista juga menyampaikan bahwa kita ngomong produk dulu ya. Nah, bagaimana caranya kita lebih ke mendigitalisasikan lah komunikasi itu lebih lebih menarik karena saya ini kebetulan adalah bagaimana caranya merubah komunikasinya yang dulunya hanya ngomong tentang akad, Hmm. tentang akad produk, akad misalnya kita mau program ngomong akad dulu. Nah, itu sekarang kita coba merubah mindsetnya, mencoba merubah mindset bagaimana caranya pendekatannya itu kita buat lebih eh, menyenangkan, lebih bersederhana, lebih dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, pada saat kita misalnya teman-teman dari sales atau teman-teman dari marketing menghadapi nasabah, biasanya dia melihat dengan kebutuhan sehari-harinya si nasabah tersebut, masyarakat tersebut lah intinya seperti itu. Jadi kita pendekatannya seperti itu. Kita kita punya bakat ini dan ini. Nah, nasabah itu mungkin tidak tidak mau ya seperti itu dengan cara pendekatan seperti itu. Nah, sekarang kita merubah bagaimana caranya how to communicate-nya, membangun kepercayaannya dan komunikasi itu uh, yang lebih 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 modern yang tadi saya sampaikan juga sebelumnya bahwa syariah ini tidak hanya ngomongin mengenai alat tapi bagaimana caranya menjawab apa manfaatnya sih bagi saya bagi nasabah terus kemudian lalu diperkuat dengan cara transparansi kerjanya ya dengan manfaatnya tersebut jadi masyarakat atau nasabah atau orang yang kita yang kita eh, tawarkan itu akan jadi lebih paham seperti kemudahannya aksesnya yang tadi saya sampaikan juga kemudahan aksesnya bagaimana caranya dia manfaatnya kebutuhannya terpenuhi seperti itu sih Mbak. Kita belajar dari salah satu bank ya, kalau bisa saya Iya. mention BRI begitu kan ya, dimana dia tuh bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah bahkan masyarakat biasa aja itu bisa begitu kan membuka agent briling begitu kan ya Pak Nur. Nah, Oke. Ya. mungkinkah ini diterapkan untuk keuangan syariah begitu? Oke, sebenarnya Mbak, saat ini kita dalam proses, apalagi ada industri-industri keuangan Mbak, ada bank-bank syariah yang sudah merambah kayak BRI lah intinya seperti itu sampai ke pelosok-pelosok. Itu pun juga kita juga sudah memperkuat bagaimana yang tadi disampaikan agen-agen yang ada di pelosok-pelosok itu untuk memberikan edukasi literasi. I see. Namun bagaimana caranya kita bisa menginklusikan mereka, Hmm. yaitu dengan tadi saya sampaikan bahwa aksesnya itu lebih kita mudahkan. Hmm. Misalnya contoh pada saat kita memberikan edukasi atau literasi, ya langsung call to action ada QR-nya, Nah, langsung yang dimana mobile bankingnya seperti itu. Dan saat ini memang bank-bank syariah itu sudah mulai proses modern, ya kan barista ya. Jadi suatu listener mungkin tahu ya bagaimana caranya kita juga. Ya tadi saya sampaikan juga bahwa kita tuh sama baiknya, sama modern, sama bagusnya. Jadi kita nggak kalah deh sama kakak-kakak kita semuanya intinya seperti itu. Jadi di dalam pelosok-pelosok di daerah pun juga kita bisa meraba semuanya produk-produk digitalisasinya juga ada seperti itu. Dan kita sebenarnya menggunakan teknologi yang ada maksudnya ATM atau yang sudah ada di daerah menggunakan kita ATM yang punya bank syariah pun juga udah bisa sebenarnya kan semuanya Mbak. Iya betul. Oke, baik. Aku izin untuk menyoroti generasi muda gitu ya. Dimana tadi dari data Iya. dari siaran sebelum-sebelumnya dari OJK itu juga menyatakan ternyata inklusinya baru 10% nih. Nah,
Padahal Hmm. kita tahu bahwa generasi muda adalah penggerak begitu kan ya dalam perekonomian dan mayoritas juga yang menggunakan ini ya generasi muda. Gimana mungkin pandangannya Mbak Rista dan juga Pak Nur? Mbak Rista dulu silakan. Oke, baik. Ini pertanyaannya luar biasa gitu ya, karena sekarang tuh banyaknya generasi Gen Z gitu ya, atau generasi Alpha gitu ya. Iya, Tapi kalau betul. kita melihat saat ini ya, kak Tasya sama Pak Nur gitu ya, bahwa saat ini masyarakat sudah punya perubahan dari pola-pola pengaturan keuangan, terutama generasi Gen Z dan generasi Alpha saat ini gitu ya. Milenial masih termasuk lah ya. Indeks ekonomi sudah berubah, bagaimana yang tadinya jadi lebih konsumtif, kemudian FOMO, semua mau dibeli gitu ya. Indeks ekonomi sudah terjadi perubahan yang cukup besar dan cukup signifikan, di mana generasi-generasi muda ini dengan adanya paparan ilmu di sosial media gitu ya, karena hari ini semua orang bisa ngomong tentang keuangan, baik berdasarkan daily life, baik berdasarkan apa ilmunya gitu ya. Semua saat ini udah dapat ilmunya dan mereka sudah mulai berpikir karena memang tantangan di luar sana pola pengaturan keuangan ini berkaitan juga dengan kondisi saat ini yang banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis tidak berjalan gitu ya. Jadi kalau dilihat tantangannya cukup besar, tapi mereka sudah memiliki kesadaran bagaimana sih melakukan pengelolaan keuangan dan bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kurang lebih begitu Mbak Tasya. Oke, baik. Pak Nur sendiri bagaimana tanggapannya Pak Nur? Oke, benar. Tadi kan Gen Z ya sebenarnya. Nah, sekarang tuh semua bank syariah, hampir semua bank syariah itu kita memiliki namanya influencer-influencer internal. Jadi memang pada saat saya di industri bahwa kita tuh apa ya namanya ya, memberikan training ya kepada para karyawan-karyawan kita bahwa mereka tuh bisa memberikan influence kepada masyarakat yang di daerah atau bagaimanapun juga yang terhadap produk-produk syariah. Nah, yang di mana bahasa komunikasinya yang tadi saya sampaikan adalah benar-benar kita bahasa-bahasanya yang agak santai aja deh gitu loh. Terus yang bisa diterjemahkannya dengan cara apa namanya dengan apa namanya tidak terlalu syariah. Nah, lebih modern karena memang kita menyampaikan terus, kita memberikan sosialisasi bahwa syariah ini tuh bukan untuk khusus muslim aja loh, syariah itu untuk semuanya loh. Syariah itu universal. Jadi pada saat kita membuat suatu campaign bersama-sama, ya kegiatan bersama-sama seluruh industri keuangan syariah, baik bank dan non-bank, yaitu kita memberikan apa namanya penyampaian komunikasinya itu secara universal, Mbak. Jadi para para Gen Z kita udah pendekatannya seperti itu. Para baby boomers pun juga seperti itu. Kita udah mulai bagaimana caranya dia kadang-kadang kan mereka aduh gaptek nih apa Ya. namanya digitalisasi tapi kita udah mulai pendekatannya seperti itu. Gimana caranya ini loh. Baik Pak Nur, Mbak Rista, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan ke sesi Siap. selanjutnya. Dan Smart Listeners, kami masih tunggu atensi Anda sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sudah masuk sesi yang ketiga Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Mengapa literasi belum berbuah inklusi? Kalau menurut Anda sendiri Smart Listeners, kenapa sih literasi mungkin Anda udah tahu gitu ya, tapi kok belum gerak juga atau kok belum pakai juga? Apa sih yang menurut Anda kiranya menyebabkan keuangan syariah atau perbankan syariah ini belum menjadi pilihan begitu, apalagi untuk Anda pribadi? Boleh ya sharing 0812 11 12 959. Baik, tadi kan kita ngomongin soal generasi muda. Tasya sebenarnya penasaran gitu. Sebenarnya bank-bank syariah tuh udah masuk belum sih ke ranah-ranah yang anak muda gitu ya, tanda kutip. Kalau kita ngomongin anak muda kan gak jauh-jauh dengan culture lah, konser lah begitu kan ya. Terus olahraga mungkin fun running atau apa. Dari pembayarannya aja apakah itu sudah masuk begitu ke arah sana? Mungkin barista. Oke. Ini menarik sekali ya Mbak Tasya sama Pak Nur gitu buat smart listeners juga. Sebenarnya bank-bank syariah ini juga sudah sangat menjadi sponsor gitu ya, sudah sangat mendukung kegiatan-kegiatan generasi Gen Z gitu ya. Mulai dari konser musik, kemudian misalnya ada running gitu ya, ada lomba-lomba lari gitu, itu juga udah masuk Mbak Tasya gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat bank syariah saat ini gitu atau produk-produk keuangan syariah bukan hanya notabene tadi betul yang kata Pak Nur sampaikan di awal gitu ya, bukan hanya untuk orang muslim aja, bahkan ini untuk general sebenarnya. Bahkan kalau kita melihat datanya, pengguna produk-produk perbankan maupun non perbankan itu paling tinggi non muslim loh Mbak Tasya gitu ya. Mungkin nanti Pak Nur bisa sampaikan gitu. Jadi bukan hanya spesifik untuk orang muslim aja gitu ya. Nah, kalau generasi Gen Z, bank syariah ataupun produk-produk keuangan syariah ini hanya untuk orang-orang yang sedang belajar hijrah saja juga tidak gitu ya. Karena ini benar-benar general. Jadi untuk generasi Gen Z semuanya sudah disupport gitu ya. Apapun eventnya, yang penting tidak bertentangan ya. Karena kalau kita ngomongin tentang produk-produk syariah gitu ya, udah baik perbankan maupun non perbankan, pastikan sudah ada quote unquote-nya gitu ya Mbak, sudah ada posisinya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Jadi sudah dipastikan kalau itu memang sejalan gitu ya, itu pasti bisa disupport tuh Mbak Tasya. Oke, berarti dari culture juga sebenarnya udah disupport, tapi tetap halal, stay halal begitu nggak sih Pak Nur? Stay halal harus gitu ya. Gimana Menarik itu benar. Menarik menambahkan barista. Tadi udah komplit sebenarnya dari barista. Sebenarnya kita ini di Bank Syariah itu bank syariah dan non bank ya. Jadi kita punya bank dan non bank kan. Itu syariah semua itu udah mulai modern sebenarnya. Dari industri keuangan, industri non keuangan itu semuanya sudah mulai merambah ke konser, merambah ke lari, merambah misalnya kayak games mobile gitu ya. Tapi yang benar ada do and dance-nya. Terus kemudian kita event-event yang di mall-mall sekarang udah mulai. Di mall-mall tuh kita nggak pernah mau kayaknya ya yuk kita eventnya di suatu convention kah, itu udah nggak ini, kita pengennya langsung datengin masyarakat aja di mall yang sudah ada targetnya, segmennya udah ada ya kan, dari baby boomer sampai Gen Z semuanya udah ada, dan itu penawarannya di situ pun juga sebenarnya secara universal. Dan tadi yang disampaikan barista adalah bahwa sebenarnya banyak yang non muslim itu yang datang ke tempat kami pada saat kita kegiatan bersama-sama tuh.
ya. Misalnya lebih banyak kayak pembiayaan, modal kerja, ya memang mereka punya perhitungan-perhitungan tersendiri ya, yang dimana mereka mengerti caranya. Oh, gue ngambil di sini dapat dapat keuntungannya nanti ini. Jadi udah mulai gimana cara berus ya dengan menggunakan pembiayaan syariah. Jadi benar-benar yang pada saat kita ada kegiatan seperti event lah tadi, kalau konser, acara lari, acara kayak musik itu sekarang udah mulai. Tapi kalau nggak namanya udah mulai secara universal itu banyak banget non muslim. Nah, sebagai informasi pun juga saya juga mau jualan, jadi ini adalah mau ngasih informasi bu, jualan adalah bahwa minggu depan itu kita akan ada kegiatan literasi inklusi ya di Kota Kasablanka. Kalian nih, kita langsung smart listener bisa datang nih ya selama 4 hari. Itu semua industri keuangan syariah dan non keuangan syariah itu akan hadir di situ. Ya, itu akan jualan di pendanaan, jualan pembiayaan, itu semuanya ada di Mbak ya, Mbak smart listener semuanya. Jadi yang area di Jakarta semuanya di situ. Itu informasi. Kalian memberi informasi dari kata. Oke, berarti di tanggal berapa Pak Nur di Kota Kasablanka? Tanggal 20 sampai 23 Agustus. 20 sampai 23 Agustus 2020. Hari kemerdekaan Indonesia. Yes. Kita kemerdekaan Indonesianya di mall. Iya boleh. Sekalian mau tahu nggak cuma nggak cuma literasi aja smart listeners, tapi juga inklusi dan ada call to actionnya biar Anda lebih yakin lagi begitu kan ya, apa iya keuangan syariah ini benar bisa menjawab mungkin kerisauan Anda. Apalagi kan kalau kita ngomongin namanya konsumen kan butuh option begitu ya Mbak Rista, Pak Nur, dan semua bisa disesuaikan dengan tentu saja nilai-nilai dan juga kebutuhan yang Anda miliki. Baik, kalau kita ngomongin kemajuan begitu ya, keberhasilan literasi keuangan syariah, indikatornya sebenarnya apa sih Mbak Rista? Oke, ini agak berat nih ya Pak Nur ya, kalau ditanya indikatornya gitu ya. Berat banget indikator. Kalau menurut saya nih Mbak Tasya gitu ya, kalau ditanya gitu ya, berbagai macam program literasi itu telah menjangkau masyarakat gitu kan ya, tapi indikator dan tolak ukur apa sih yang menyatakan bahwa ini literasinya benar-benar berhasil? Menurut saya pribadi, keberhasilan dari literasi itu nggak bisa diukur dengan berapa banyak gitu ya event yang kita udah lakukan, berapa banyak orang yang ikut edukasi dan hadir pada saat acara edukasi, tapi ada yang berubah setelahnya gitu ya. Jadi bukan hanya kita memberikan edukasi, tapi setelahnya itu apa? Ada nggak perubahan gitu ya? Ukurannya itu mulai dari apakah masyarakat jadi lebih mampu mengambil keputusan keuangan gitu ya. Kemudian masyarakat jadi menggunakan produk keuangan syariah secara tepat atau sesuai dengan kebutuhannya tidak gitu. Bagaimana mereka menghindari resikonya dan mereka juga membangun kebiasaan finansial yang jadi lebih sehat. Jadi dari ilmu jadi action kemudian menjadi habit gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan itu literasi itu bukan hanya ngomongin masyarakat tahu bahwa ada keuangan syariah, ada keuangan konvensional gitu ya. Angka literasinya sekian, inklusinya sekian gitu, bukan. Ketika pengetahuan itu berubah menjadi sebuah perilaku, yang kita harapkan kan ada perubahan gitu ya. Setelah dapat ilmunya ada perubahan dan ada pemanfaatkan produk-produk dari keuangan syariah tadi gitu ya. Jadi masyarakat itu jadi lebih paham bagaimana sih menggunakan keuangan, produk keuangan maupun perbankan maupun perbankan itu dengan prinsip syariah gitu ya. Jadi menjadikan keuangan syariah itu bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi nabung pakai yang syariah, kemudian belanja juga pakai yang syariah gitu. Ataupun misalnya mau investasi juga pakai yang syariah gitu. Jadi kalau literasi ini berhasil dibangun secara konsisten, terus-menerus, dan semua lini kita bekerja sama. Jadi bukan hanya kalau untuk meningkatkan angka literasi keuangan syariah itu khusus untuk Departemen Syariah nih tanggung jawabnya, tidak gitu ya. Jadi kita semua nih, ada saya, ada Pak Nur, ada Mbak Natasha gitu ya, Mbak Tasya gitu, semuanya tuh harus bekerja sama gitu. Agar industri keuangan syariah ini ke depannya tidak hanya semakin besar secara angka gitu ya, angkanya naik gitu ya, tapi juga semakin dalam nih dari sisi pemanfaatan dan dampaknya bagi masyarakat gitu. Oke, baik. Berarti keberhasilan atau tolak ukurnya itu lebih deep sebenarnya ya Mbak Rista. Masuk lagi soalnya ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, begitu?
betul. Tuh, jadi bukan hanya dapat ilmunya, oke, ada zakat, ada sedekah yang harus dikeluarkan, ada ini tidak gitu. Tapi ilmunya tadi itu benar-benar merubah masyarakat kita itu perilakunya menjadi masyarakat yang sadar dengan pola pengaturan keuangan syariah, menggunakan produk-produk syariah, sehingga mereka juga paham bahwa dari produk-produk keuangan syariah ini bisa mencapai tujuan keuangan mereka. I see. Oh, oke, baik. Baik, Pak Nur mau menambahkan, silakan. Banget sama Mbak Rista. Udah komplit dari Mbak Rista, udah expertise banget. Yang sedikit adalah memang benar pada saat kita melakukan kegiatan pun juga kita kan itu bukan sebagai individu, tapi bagaimana caranya posnya, ya, bagaimana syariah first, ya, bagaimana dia makanya pada saat kita ini ini biasanya para yang masih optionaling, ya, optionaling adalah bank konvensional menjual bank syariah, syariah first. Nah, bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada nasabah, kepada masyarakat bahwa pada saat kita mulai untuk menawarkan ya syariah first gitu kan, itu pertama. Yang kedua yang tadi sampaikan Mbak Risa benar juga bahwa ya kalau kita dijelin ya bisa jadi kita maaf ya, maksudnya apa sih kita jadi kayak gini ya. Tapi saat kita memberikan edukasi atau literasi secara apa ya namanya, secara baik, secara modern gitu ya, apa namanya, mereka tuh akan terbiasa dengan oh iya ya benar juga ya, oh bayar zakat di sini lebih mudah ya, bayar ini lebih lebih gampang ya, terus aksesnya lebih mudah, terus ini bermanfaat kayak bisa sampaikan bermanfaat juga buat saya, buat orang sekitar kami. Jadi benar-benar indikatornya di mana mereka sadar banget dengan syariah, yaitu apa chef apa ya, apa apa semua syariah. Syariah first. Oke, baik. Chef betul. Baik, Pak Nur, saya izin untuk sesi selanjutnya kita ngomongin seputar ruang edukasi syarif begitu ya, di mana menarik, boleh dijelaskan gimana Pak Nur? Syafif, oke, Syafif, yes. Oke, baik. Nanti izin untuk dijelaskan di sesi selanjutnya, di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of
Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sesi yang terakhir Smart Listener, sesi yang keempat, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Dan mengapa literasi belum berbuah inklusi? Semoga setelah perbincangan ini begitu ya, apalagi setelah adanya nanti event yang diadakan di tanggal 20 sampai 24 ya Pak Nur di Kota Kasablanka, bisa lebih membuka cakrawala Anda seputar keuangan syariah dan akhirnya memilih dan menjadi bagian begitu ya dari keuangan syariah di Indonesia. Kita masih ngomongin seputar hal ini bersama dengan Mbak Rista Zwestika. Beliau adalah pengurus Pusat MES dan juga Certified Financial Planner, dan Pak Nur Trismantara, PLT Direktur Eksekutif Asbisindo dan Ketua IB Marketing Communication. Pak Nur, saya izin untuk lebih tahu lagi begitu ya soal ruang edukasi, namanya adalah Syafif. Ini ruang edukasi seperti apa? Apa yang diajarkan dan juga diinformasikan begitu ya kepada masyarakat di ruang ini begitu? Silakan. Oke Mbak Tasya, Smart Listener dan Barista. Jadi sebenarnya gini, Syafif ini adalah Syariah Financial Fair. Jadi kita tuh punya namanya perkumpulan working group seluruh marketing communication, seluruh industri keuangan syariah dan non keuangan syariah. Jadi kita bikin susunan bagaimana caranya yang tadi disampaikan Barista tuh, bagaimana caranya nih kita masyarakat diberikan literasi dengan baik. Inklusi nanti dulu, tapi gimana caranya kita memodernkan syariah ya. Nah, awalnya tuh kita memberikan sosialisasinya adalah dengan cara sendiri industri keuangan antara bank dan masyarakat. Akhirnya yuk kita namanya syariah, kita harus ngariung bareng lah. Bahasa ngariung itu adalah bahasa ngumpul. Akhirnya kita kumpul bareng-bareng. Udah berapa kali ini kita menjalankan dari tahun udah lama kegiatan ini, dan nanti ya Smart Listener juga di bulan ini di tanggal 20 sampai 23 hari Kamis dan hari Minggu kita ada di Kota Kasablanka, yang dimana di sini akan ada namanya seminar, akan ada workshop, akan ada performance juga modern, akan ada semua industri baik bank dan non bank. Kemudian nanti juga akan ada lomba. Jadi kita akan berjubel di situ, dan terakhir akan ada musik. Dengan musik-musik yang benar-benar ya udah musik yang yang kita akan datengin adalah band-band yang terkenal lah, ini seperti itu. Jadi ruang edukasinya nanti adalah bagaimana caranya kita memberikan workshop. Workshopnya tentang apa? Ya tentang bagaimana caranya memberikan bisnis B2B lah, sama kita datengin UMKM yang bisa kita ekosistem ya. Ini jelaskan mengenai wajah. Oke. Baik, Pak Nur, mohon maaf, Pak Nur. Halo, Pak Nur. Baik. Oke, Pak Nur. Oke, mengulang ya Smart Listeners tadi 20 dan juga 23 Agustus 2026 Smart Listeners, Anda bisa datang dan juga hadir ke Syafif yang ada di Kota Kasablanka, yang bisa membuka begitu ya cakrawala dan juga pengetahuan Anda seputar bagaimana keuangan syariah. Tadi nggak cuma ngomongin seputar keuangan syariah aja, tapi juga ada hiburan-hiburan yang bisa Anda nikmati di sana. Baik, Mbak Rista, seberapa menurut Mbak Rista begitu ya, seberapa berpengaruh sih effort atau hal-hal yang dilakukan ini yang akhirnya bisa memajukan nggak hanya literasi tapi juga inklusi keuangan syariah? Oke.
sebenarnya apapun yang kita lakukan gitu ya, dengan adanya misalnya tadi dibentuk kata Pak Nur, ada komunitasnya gitu ya, kemudian ada event-event yang bisa disponsori gitu ya oleh perbankan maupun non perbankan syariah gitu. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara, Mbak Tasya gitu ya, untuk kita meningkatkan angka literasi dan inklusi keuangan. Tapi memang gitu ya, tantangan di lapangan adalah kalau kita ngomongin tentang literasi keuangan ataupun inklusi keuangan syariah ini, banyak orang selalu bilang pada saat mereka melakukan literasi ataupun inklusi keuangan gitu ya, selalu menggunakan bahasa-bahasa berat. Makanya dari tadi Pak Nur bilang kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima gitu ya, kalau bisa disesuaikan dengan generasinya. Karena bahasa generasi Gen Z tidak akan pernah cocok kita gunakan untuk generasi baby boomers, milenial masih masuk. Tapi kalau untuk generasi yang di atas rasanya tidak gitu ya. Jadi memang edukasi-edukasi seperti ini yang dilakukan bukan hanya di perkotaan tapi di desa juga, bukan hanya di karyawan aja, tapi ke ibu rumah tangga, komunitas maupun ke kampus-kampus saat ini juga sudah banyak ya Mbak Tasya. Ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang kita gunakan untuk meningkatkan angka literasi keuangan. Dan saya rasa kalau ini terus dilakukan secara masif, bukan hanya memberikan sekedar edukasi, tapi juga kita melakukan pendampingan gitu ya, maka saya yakin bahwa industri keuangan, terutama keuangan syariah ini bisa terus meningkat angka literasinya dan akan menutup gap gitu atau memperkecil gap dengan inklusi keuangan syariah tersebut gitu. Jadi memang ini adalah PR kita bersama untuk terus meningkatkan, tidak pernah lelah untuk melakukan edukasi dari sisi apapun gitu ya. Karena pada saat kita bertemu dengan klien pun ini adalah salah satu edukasi. Pada saat kita melakukan event-event pun kita melakukan edukasi gitu ya. Pada saat ini dengan Mbak Tasya juga kita sedang melakukan edukasi sehingga nanti literasinya juga semakin terus meningkat. Kurang lebih seperti itu Mbak Tasya. Baik, Pak Nur sudah bergabung? Pak Nur? Oh oke, baik. Sepertinya Pak Nur keluar lagi dari ruang Zoom kami, tapi tidak masalah. Barista, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya begitu ya, di mana penguatan literasi seperti kita ngomongin di sesi sebelumnya, ini kan butuh juga adanya aksi nyata begitu kan dari generasi muda begitu kan ya. Nah, bagaimana menurut Barista seputar komunitas kampus, kemudian yang aksi-aksi mahasiswa begitu yang akhirnya bisa berkembang dan jadi penggerak literasi keuangan syariah? Oke. Kalau aku melihat ini suatu hal yang bagus ya, terobosan yang bagus karena saat ini juga sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengadakan literasi keuangan, apakah itu nanti dari perkumpulan bisnis mereka gitu ya, atau misalnya ada perkumpulan mahasiswanya, apakah dari BEM dan lain-lain. Ini adalah sebuah terobosan yang memang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari Mbak Tasya gitu ya. Jadi kalau Rista pribadi sering sekali isi di kampus-kampus, bahkan besok pun saya akan isi di salah satu perguruan tinggi negeri gitu yang ada di Bandung gitu ya. Jadi kalau selesai acara ini saya langsung berangkat gitu Mbak Tasya. Jadi kalau saya melihat kampus itu harus bergerak dari sekedar tempat belajar, tapi menjadi salah satu tempat untuk memberikan edukasi terutama dari sisi keuangan syariah gitu ya. Jadi mahasiswa juga sudah bisa dilibatkan, kan saat ini sudah banyak yang namanya duta literasi ya. Jadi duta literasi dari mahasiswa, duta literasi dari komunitas ibu-ibu, duta literasi bahkan dari perencana keuangan sendiri pun kita ada tuh ya duta literasi keuangannya, baik keuangan konvensional maupun keuangan syariah. Jadi saran saya libatkan mahasiswa itu penting sekali. Kenapa? Karena memang di awal Mbak Tasya juga sudah menyatakan bahwa nanti sebagian besar gitu ya penghuninya adalah generasi Gen Z dan generasi Alpha gitu ya. Yes. Jadi sudah mulai bisa dilibatkan untuk mereka menjadi seorang edukator, kemudian menjadi seorang content creator gitu ya, dan penggerak komunitas yang menerjemahkan konsep keuangan syariah itu ke bahasa yang lebih mudah untuk dipahami sama generasi saat ini gitu. Karena quote unquote kalau kita selalu menggunakan bahasa-bahasa yang sulit, kemudian menyambung semua ayat, menyampaikan semua ayat gitu ya, sebenarnya ini sedang meningkatkan angka literasi atau kita dengan dakwah yang berat gitu ya Pak Nur gitu ya. Karena ketika kita edukasi ngomongin keuangan syariah, orang tuh pasti bilang, wah ini pasti ngantuk nih gitu. Aduh ini pasti bahasanya berat nih. Aduh ini ayat apa lagi yang harus disampaikan gitu ya. Jadi kita butuh banget generasi muda gitu ya. Jadi bukan hanya paham, tapi mereka juga mampu mengajak orang lain untuk paham dan praktek sesuai dengan gaya dan kemampuan mereka masing-masing di usianya mereka gitu. Menurut saya pribadi sih penting sekali untuk anak-anak mahasiswa, terutama kampus ini digandeng untuk meningkatkan angka literasi keuangan, karena kedepannya mereka lah yang akan menerima tantangan dari sisi keuangan. Kurang lebih begitu Mbak Tasya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Nur silakan.
Pak Nur, sedikit untuk sekaligus kita Setuju banget. perbincangan di sore hari ini, apa kira-kira goalsnya begitu ya, terutama untuk acara Safif yang akan berlangsung nanti? Oke, setuju banget yang tadi disampaikan oleh Mbak Rista. Kita melibatkan anak mahasiswa-mahasiswi sebagai duta literasi. Itu sangat menarik banget, dan mungkin nanti juga pada saat kegiatan di minggu depan kita akan mengundang beberapa mahasiswa-mahasiswi dari universitas-universitas dan komunitas-komunitas yang nantinya akan mengisi workshop dan tadi seminar, ya kan, sehingga nanti akan lebih mendapatkan literasinya, dan mungkin ya nanti alhamdulillah dia menjadikan inklusi pada saat langsung ya. Nah, dia ya, ada masyarakat karena memang ada lobby yang keren. Oke. Depannya begitu. Baik, Pak Nur. Baik, Pak Nur. Kita harus baik, Pak Nur, Mbak Rista, kita harus akhiri perbincangan di sore hari ini. Menarik sekali pembahasannya, dan Smart Listeners ditunggu kedatangan Anda di tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka. Dan harus kami akhiri. Akhir kata saya Tasya Rustama, Mbak Rista Zwestika, dan juga Pak Nur Trismantara, kami pamit undur diri. Selamat sore, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.